dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua. Maaf itu berkendisi kurang kita serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA 3 yang beranggotakan yang pertama Saskia, selanjutnya Nurul Padilla, kemudian Sri Wahyuni, Andi Apis Andika, Apri Jalsyah, Muhammad Farhan Siregar, dan juga Hairul Ikram. Di video kali ini kami akan membahas tentang bagaimana sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Aksi-aksi Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soekarno ke kursi kepresidenan tidak dapat dipisahkan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan PKI dari pacaturan politik Indonesia. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Tidak puas terhadap keadaan saat itu, mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura. Tanggal 12 Januari 1966, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR GR dan mengajukan 3 tuntutan. Yang pertama, membubarkan PKI. Yang kedua, membersihkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Yang ketiga, penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Surat Perintah 11 Maret. Super Semar berisi perintah mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak ke lahirnya Orde Baru. 3 jenderal yang membawa Surat Perintah 11 Maret dari Soekarno ke Soeharto. Yang pertama M. Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat. Dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Sementara itu, Soeharto telah mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Super Semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yaitu Kabinet Ampera. Ketika Soekarno masih menjabat sebagai pemimpin kabinet, di sisi lain pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966 memutuskan menjadikan Super Semar sebagai ketetapan TAP MPRIS. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Menjadi pejabat Presiden Soekarno dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1969 dalam sidang umum FMPRS. Tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional
dan dimulainya pemerintahan Orde Baru.